beda beberapa senti. Akhirnya baik. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan bahwa betapa pentingnya pupuk jerami itu untuk kesuburan tanah dan juga untuk kesuburan tanaman padi yang kita budidayakan. Nah, melalui uji kemampuan mengikat air, bahan yang kita butuhkan adalah tanah, jerami yang sudah mau membusuk, jemur dulu kurang lebih selama 3 jam. Alat-alat yang kita butuhkan di sini ada wadah yang sudah saya lubangi 9 lubang. Kemudian wadah untuk menampung airnya nanti di bawah sama saya juga lubangi 1 lubang di sini. Kenapa wadah yang di bawah harus dilubangi seperti ini? Dikarenakan nanti kalau kita sambungkan, kalau kita satukan, maka ini akan tertutup secara rapat di pinggir-pinggirnya dan secara otomatis tidak akan ada oksigen yang masuk. Nah, nanti ditakutkannya air itu tidak akan mengalir ke bawah dengan sempurna. Jadi kita lubangi kurang lebih setelah 3 jam. Kemudian kita ambil tanah yang kita jemur sebanyak 3/4 dari wadah untuk kita melakukan pengujian. Kita ambil lagi tanah penuh, kita simpan ke wadah. Kita ambil jerami yang sudah kita keringkan sebanyak 1 wadah penuh, tapi kita padatkan. Masukkan jeraminya, kita aduk sampai rata. Kita ambil sebanyak 3/4 dari wadah. Nah, nanti harus seimbang ya seperti ini. Tanahnya 3/4, kemudian campuran tanah dengan jerami yang sudah membusuknya 3/4. Kita masukkan tanahnya ke dalam wadah penguji. Ini yang tanah saja ya. Kita masukkan ke dalam wadah. Kita masukkan campuran tanah dan juga campuran jerami yang sudah membusuk. Kita ratakan dulu ya tempatnya biar tidak ugag-igeg. Tuangkan air yang tadi sudah kita siapkan. Ini kurang lebih sebanyak 250 ml. Dan cara menuangkannya kita putar biar merata. Nah, diputar seperti ini. Kita lihat. Warnanya juga ini berbeda ya. Yang tanah saja itu warnanya lebih kecoklatan, tapi yang ada kandungan jeraminya itu warnanya agak kehitam-hitaman seperti ini. Mungkin ini jeraminya sudah mulai melapuk ya. Nah, kita lihat perbandingannya. Jadi tanah yang ada jeraminya itu lebih bisa mengikat air dibandingkan tanah yang tidak ada unsur jeraminya. Lumayan tuh, ada beda beberapa senti. Akhirnya baik. Maaf ini tempatnya kurang rata. Katodel bahe, aduh. Tapi tidak apa tuh. Ini tumpah sedikit nih airnya. Mohon maaf ya, ini kesalahan teknis sedikit. Tapi tadi kan sudah kelihatan ya, ini perbedaannya tuh, ada perbedaannya sedikit. Aduh, ini uji yang sangat luar biasa sampai murag begini. Jadi bisa diambil manfaatnya tidak dari praktek seperti ini? Yang pertama, kalau kesimpulan menurut saya, kalau menurut para penonton silahkan nanti disimpulkan sendiri. Ketika jerami ada di lahan sawah, yang pertama manfaatnya adalah menggemburkan tanah. Secara otomatis pori-pori tanah itu terbuka dan akar tanaman akan lebih leluasa bergerak di dalam tanah. Kemudian yang kedua,
ketika kita masuk musim penghujan, air itu tidak gampang terbuang. Yang secara otomatis ketika kita memasuki musim kemarau, maka air akan tersimpan lebih lama. Dan secara tidak langsung lahan kita akan selalu lembab. Nah, kalau untuk di wilayah kalian, biasanya jerami itu kemanakan? Apakah jerami itu dikembalikan ke lahan? Ataukah jerami itu dibakar? Atau diberi ke pakan ternak? Atau dibuang begitu saja? Silahkan tulis di kolom komentar dan tambahkan apa manfaat yang dapat diambil dari praktek uji KMA seperti ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.